secara spesifik memang mengurusi urusan tagihan pinjaman online. Jadi nasabah-nasabah yang menunggak di pinjaman online ya, pasti akan bertemu dengan penagih ataupun jasa penagihan ini. Orang-orangnya turun. Baik itu penagih lapangan maupun penagihan melalui desk call. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Bareng Abah Jamal. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat untuk kita bersua walaupun lewat channel YouTube ini. Semoga kalian dimudahkan, dilancarkan, disehatkan tentunya ya. Kali ini akan Abah bahas gawat sekali. Nunggak pinjaman online sekarang. Anda berhadapan dengan perusahaan besar, kantor penagihan, kantor khusus penagihan terhadap puluhan pinjol. Nah, puluhan pinjol ini ditagih oleh kantor penagihan atau jasa penagihan ini. Seperti apa? Simak videonya setelah satu ini. Nah, kantor jasa penagihan ini menaungi pinjaman online puluhan pinjol ya, sampai kurang lebih hampir 50 pinjol yang bernaung di perusahaan ini. Dan perusahaan ini secara spesifik memang mengurusi urusan tagihan pinjaman online. Jadi nasabah-nasabah yang menunggak di pinjaman online ya, pasti akan bertemu dengan penagih ataupun jasa penagihan ini. Orang-orangnya turun, baik itu penagih lapangan maupun penagihan melalui desk call ya, yang telepon-telepon, call kontak. Nah, nanti Abah akan bahas terkait masalah ini. Abah akan kasih tuntas buat Abah jelaskan ke kalian ya, semacam apa sih perusahaan ini, bagaimana kalau kita nanti menghadapi dan bertemu dengan jasa penagihan atau pihak ketiga dari pinjol ini. Abah akan bacakan dulu pengalaman dari teman kita yang ditagih oleh perusahaan jasa penagihan ini ya. Nah, seperti biasa Abah akan tayangkan, kalian boleh lihat di layar. Ada yang pernah di WA sama PT Pista Jaya Raya, itu dari aplikasi apa ya? Apa bakal nagih ke rumah atau cuma via telepon atau WA saja? Nah, ini pengirimnya dari 089748720034. Ini di sebelahnya ada seperti biasa nih, ada logo OJK. Di sebelahnya lagi ada logo AVI. Selamat sore, kita tutup ya. Saya staf kredit analis dari PT Vista Jaya Raya menaungi 47 perusahaan pinjol. Di sini kami mendapatkan laporan bahwa Anda telah melanggar surat perjanjian pinjaman dan tidak kooperatif untuk membayar tepat waktu. Jangan sampai gara-gara pinjaman Anda yang kecil ini mempengaruhi data-data Anda dan berdampak buruk untuk kehidupan Anda serta reputasi Anda. Jika tidak ada pembayaran hari ini juga, maka saya mohon maaf, terpaksa untuk proses data Anda langsung dan sortir ke tim investigasi lapangan yang bertugas di lokasi Anda. Terima kasih. Jadi menjelaskan ya, bahwa orang ini dari pihak PT Pista Jaya Raya yang menaungi 47 perusahaan pinjol. Jadi perusahaan pinjol itu bekerja sama dengan perusahaan yang saat ini dia bekerja sebagai kredit analis. Dan di sini dia bilang bahwa dia sudah mendapat laporan bahwa Anda telah melanggar surat perjanjian. Ya, syarat perjanjian, bukan surat, syarat perjanjian. Nah, Abah jelaskan ini salah satu yang aneh. Ya, dia bilang bahwa saya staf kredit analis. Kalau kredit analis itu bukan setelah menunggak, tapi sebelum di ACC. Itu kredit analis adalah suatu departemen dalam suatu perusahaan yang mana menilai layak atau tidaknya seseorang untuk dibiayai atau dikasih pinjaman. Layak atau tidaknya. Jadi dia yang berhak untuk bahwa ini nggak usah di ACC, bahwa ini ditolak, bahwa ini di ACC, yang ini di ACC, yang ini ditolak. Itu kredit analis ya, yang melahirkan kebijakan bahwa seseorang itu layak atau tidak untuk dibiayai, bukan untuk urusan menagih. Nah, ini ya. Ini udah ngaco ya. Ya gini-gini juga nih, Abah udah pernah ada di pembiayaan, sudah ada di perbankan, jadi ngerti nih kredit analis itu ngapain aja tugasnya. Ini kredit analis bahwa dia mendapatkan laporan bahwa Anda telah melanggar syarat perjanjian. Ini tukang tagih jadinya, jatuhnya tukang tagih ya. Nah, Abah akan jelaskan ya. Oke lah, tadi ada kekeliruan ya, mungkin hilap
Entah kenapa juga ya, kredit analis kenapa jadi nagih ya. Perlu Anda ketahui ya, bahwa pinjaman online itu boleh menagih oleh internalnya, oleh karyawan-karyawan atau stafnya langsung dari pinjaman online-nya, atau boleh juga mereka bekerja sama dengan pihak ketiga atau yang biasa kita sebut agensi atau alih daya penagihan, dan boleh mereka menggunakan jasa tersebut sepanjang mematuhi dan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang OJK keluarkan. Ya, sesuai dengan keaturan yang biasa dikeluarkan oleh POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dan mereka boleh, secara hukum boleh, dan mereka leluasa untuk menggunakan itu. Dan ini tadi memperkenalkan ya, sebenarnya tidak ada kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang arogan, tidak ada sih. Dan itu normal, dia hanya mengingatkan. Kalian nggak usah takut ya, mau itu pihak ketiga, mau itu dari internalnya, nggak usah takut. Sepanjang tidak ada hal-hal yang menurut kita melanggar aturan. Kalau tadi kita lihat, tidak ada satupun yang dilanggar aturannya. Beliau atau dia hanya mengingatkan bahwa kami dari perusahaan ini, pihak ketiga, bahwa kami melihat bahwa Anda belum bayar, ya wajar. Nggak ada yang kasar. Bahasa binatang pun nggak ada. Hanya menyampaikan kalau Anda tidak bayar, maka kami akan melakukan investigasi. Ya, investigasi itu, ya mungkin ini bahasanya ya, agar terlihat agak sedikit merinding. Pakai tulisan huruf kapital semua dengan ditulis investigasi. Padahal sebenarnya itu diturunkan lah pihak penagih lapangan, ya sejenisnya lah seperti itu ya. Bukan investigasi yang kita lihat menyeramkan banget, investigasi enggak ya. Sejauh ini tadi yang kita lihat tidak ada hal-hal yang cukup mengkhawatirkan, yang harus Anda khawatir dan takutkan, nggak ada. Biasa saja. Anda situasi gagal bayar harus bersikap respon yang cukup tenang. Tidak usah panik mendapati pesan seperti ini dari PT apa, menaungi 47 perusahaan pinjol, langsung kayak orang kebingungan, stres ya, kepikirin terus, ya sudahlah. Hal seperti itu wajar. Mereka mau memberikan tugas penagihan ke siapa, itu hak mereka dari pinjaman online. Karena apa yang menjadi hak mereka pun tidak Anda kembalikan. Karena kewajiban yang harusnya Anda tunaikan tidak terlaksana. Wajar kalau mereka sekarang mencoba berbagai cara dan upaya agar Anda bayar apapun itu, walaupun mereka harus mengeluarkan ongkos menggunakan jasa pihak ketiga, ya, no problem. Yang penting kita memang sudah nyerah, tidak bisa bayar, ya mau gimana lagi. Bukan kondisi kalian tidak mau bayar, tapi tidak mampu bayar. Karena ada beberapa kecenderungan orang yang gagal bayar, orang yang nunggak, orang yang stop bayar itu karena memang tidak mau. Dengan seperti ini kondisinya ya, mereka pinjam satu aplikasi, wah enak nih, cair, sebelum jatuh tempo pinjam lagi satu, pinjam lagi, banyak sekali yang dipinjam. Akhirnya dia berpikir, nggak usah kita bayar aja deh, nggak bakal kenapa-napa, yuk kita bangkrutin, yuk anggap aja ini bansos. Keliru, salah. Berarti itu adalah niat dari kalian, memang sengaja untuk tidak melakukan upaya bayar. Beda dengan ada beberapa teman atau kelompok ataupun masyarakat yang mana karena sudah berusaha untuk membayar terus-menerus, namun pada situasi kondisi dia terjebak. Seolah-olah kayak gali lubang tutup lubang, padahal untuk nutupin utang-utang yang lainnya, untuk utang pinjol lainnya, tapi terjebak. Dan bahkan ada kena jerat pinjol ilegal. Bahkan yang lebih parah lagi, terjebak dengan atau terjerat dengan namanya joki. Nah itu ya, banyak hal, banyak kisah, atau ditipu, akunnya digunakan oleh orang lain, dan tiba-tiba orang atau yang minjam akun kita itu kabur, hilang di depan mata kita, dan entah kemana akhirnya kita yang suruh beresin semuanya, dan banyak hal ya. Nah kawan-kawan semua, dalam kondisi seperti ini Anda harus bijaklah dalam menyikapi segala sesuatu, khususnya penagihan yang akan terus-menerus menagih kalian. Ya, jadi jangan Anda berpikir amankah ini bila digagal bayar, amankah ini aplikasi apakah ini aman untuk stop bayar atau gimana. Jangan berpikir seperti itu. Tidak akan ada kata aman, apalagi nyaman saat Anda situasi menunggak pinjaman online. Tidak ada, kawan. Tidak ada satupun keamanan dan kenyamanan. Ya, yang ada Anda harus beradaptasi. Yang pasti Anda harus mulai ya dengan keadaan itu, adaptasi, berdamai dengan situasi, berdamai dengan keadaan. Dicaci maki kita terima, dihina-hina ya sudah, nggak usah emosi. Apapun yang kita terima saat menunggak atau gagal bayar pinjaman adalah bagian proses untuk mendewasakan diri kita.
Paham ya? Toh mereka hanya menagih. Mereka tidak akan menerkam Anda. Mereka tidak akan melakukan upaya-upaya penganiayaan dan sebagainya kepada Anda. Mereka hanya sebatas mengeluarkan statement, mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin agak menyakitkan, tapi itu hanya sebatas mereka kirimkan melalui pesan WA, melalui SMS, melalui email, dan sejenisnya. Tidak mungkin mereka akan melakukan eksekusi seperti yang mereka ancamkan. Paham ya? Jadi nggak usah terlalu takut, biasa saja, hadapi dengan senyuman. Ini adalah cara kita belajar menghadapi situasi yang tergenting sekalipun, situasi yang mungkin bagi Anda amat sangat menakutkan. Anda kaum muslim beristighfar, astagfirullahaladzim. Beristighfar, kawan. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan lahir batin dan Allah memberikan pertolongan untuk kita senantiasa selalu siap sedia menerima berbagai macam ancaman dan teror yang mungkin hari ini dan esok akan lebih keras lagi. Itu saja yang ingin Abah sampaikan. Semoga menjadi manfaat, dan seperti biasa Abah mohon feedback terbaik dari kalian, tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Nah, itu sebagai motivasi buat Abah juga, motivasi buat Anda, dan konfirmasi atau afirmasi positif buat Anda bahwa Anda sudah tidak ada lagi rasa takut. Anda sudah paham dan sudah mengerti bahwa ini adalah resiko, ya. Nah, seperti biasa Abah akan tutup dengan doa. Semoga apa yang sudah kita jalankan hari demi hari untuk menghalau segala macam rasa takut, untuk menghalau segala macam rasa khawatir, ngeri yang selama ini menghantui kalian semua, Allah permudah untuk menghilang dari diri kalian semua. Abah berdoa, doa Abah pimpin, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba ya Allah, yang sudah berdosa, terjebak, terjerat pinjaman online pinjol, yang Engkau perintahkan untuk hamba jauhi, ini malah hamba ambil. Ya Allah, ampuni hamba ingin tobat istiqomah untuk meninggalkan riba pinjol selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang mengalami situasi sakit, terbaring sakit, ya Allah, angkat sakitnya, sembuhkan, pulihkan kembali. Mereka ingin sehat, ingin bugar, ingin sembuh, agar fokus untuk menafkahi dan menghidupi keluarganya. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang berjuang untuk menyelamatkan ekonomi keluarganya, berjuang ngelapa di pinggir jalan, kepanasan, kehujanan, kedinginan. Ya Allah, berkahi langkah ikhtiar dan bekerja mereka. Jauhkan dari setiap bahaya-bahaya yang akan menimpa. Jauhkan dari setiap masalah. Jauhkan dari setiap rezeki yang haram. Dekatkan dengan rezekimu yang halal. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya sedang goncang, goyah, tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran. Ya Allah, berkahi keluarga mereka, jadikan dan utuhkan kembali rumah tangganya menjadi kuat, kokoh, harmonis, dan bahagia. Keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, ampuni hamba, kabulkan doa-doa hamba. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ditutup dengan doa, karena ini adalah ciri khas dari channel YouTube ini. Anda selain dapat solusi, dapat paparan, dapat treatment dari Abah, di booster mentalnya, kalian juga diajak oleh Abah untuk berdoa. Bismillah, kita semua menjadikan doa adalah sebagai gaya hidup untuk kita semua. Dan sebelum Abah tutup, kalian yang ingin join dan gabung di grup PMP yang Abah asuh, Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran, silakan. Nah, ini yang merah-merah Anda bisa hubungi ya. Ini nomor WhatsApp admin. Ini grup berbayar, tidak gratis. Anda masuk grup ini berbayar, syarat dan ketentuannya harus apa? Ada sesuatu ya. Nah, Anda bisa tanyakan ke admin, dan nanti setelah gabung di grup ya, boleh untuk memiliki ini, stiker dilarang masuk. Nah, ini untuk mencegah debt collector masuk menagih ke rumah Anda. Ya, mereka kalau sudah melihat stiker ini, mundur. Tidak boleh masuk sebelum dapat izin. Kalau Anda mengizinkan, maka mereka boleh masuk. Kalau mereka merobos masuk, maka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Silakan miliki stiker ini, tapi sebelumnya harus masuk ke grup WA dulu, karena ini bukan untuk umum. Abah pamit untuk teman-teman semua, tetap semangat, tetap kuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.